Yang kedua life cycle inventory. Nah, ya, ini kurang lebih tahapan secara umum, Bapak Ibu. Jadi saya mencoba untuk membuat secara umumnya dulu. Yang pertama adalah construction of flowchart. Jadi harus dibuat dulu flowchartnya. Jadi flowchart prosesnya seperti apa? Kalau tadi tahun 2019 kita sudah coba buat flowchart, kita samakan untuk studi LCA flowchart dari APBI. Nah, apakah sama flowchartnya atau berbeda? Nah, apakah setiap perusahaan itu sama, punya flowchart yang sama, punya terminologi yang sama gitu ya? Nah, ini juga harus kita diskusikan. Nah, setelah melakukan flowchart itu kita dapat, kita tahu nih land clearing dan lain-lainnya gitu ya. Kita punya datanya semuanya, tahapannya jelas, baru kita kumpulkan datanya. Oh, data land clearing itu unit apa saja yang digunakan, peralatan apa saja yang digunakan, energinya apa saja, material yang digunakan apa saja. Nah, kita mulai data collections ya. Nah, baru setelah itu calculations environmental load-nya, jadi beban lingkungannya. Nanti setelah itu baru impact kategorinya, analisis dampaknya. Nah, ini saya mengatakan bahwa extremely challenging, Bapak Ibu, ketika kita melakukan pengumpulan data inputan dari sebuah proses dan outputnya apa. Itu extremely kompleks sebetulnya. Ya, kita bicara tambang mulai dari eksplorasi, eksploitasi, ya, itu kompleks sebetulnya. Nah, dan butuh waktu. Jadi sangat sangat menyita waktu sebetulnya ketika kita mendeskripsikan atau mendata informasi-informasi di setiap tahapan penambangan ya, terkait dengan raw material resources ya, karena bisa saja di satu tahapan satu proses itu ada different type of energy. Jadi ada yang menggunakan solar, ada yang menggunakan B15, ada yang menggunakan B30 misalkan ya. Kemudian penggunaan water ya, emisinya bisa ke udara, bisa ke lahan, bisa ke air ya, dan lain-lain. Nah, ini flowchart yang kita tahun 2019 coba develop dengan APBI ya. Saya kurang tahu apakah ini akan masih digunakan atau tidak. Mungkin nanti di diskusi kita bisa diskusikan. Nah, ini data collection ini data itu bisa banyak tipenya, bisa sifatnya numerikal dan juga bisa deskriptif atau kualitatif. Dan semuanya penting Bapak Ibu data itu. Jadi semua informasi sebaiknya menurut saya dikumpulkan, dan memang 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 luar biasa nanti menyita waktunya ketika kita mengumpulkan numerical data atau deskriptif. Deskriptif itu penting. Kadang-kadang misalkan ada informasi atau penjelasan-penjelasan yang sifatnya numerik yang dia harus dijelaskan secara kualitatif ya, atau secara deskriptif ya. Itu penting sekali ya. Misalkan terkait dengan deskripsi teknologinya. Jadi teknologi ini teknologi apa sih? Lokasinya di mana sih? Gitu. Jadi bisa saja berbeda-beda gitu ya. Nah, karena biasanya data-data kualitatif ini akan sangat bermanfaat ketika kita melakukan interpretasi ya. Kemudian kita melakukan justifikasi terhadap hasil dari misalkan inventory datanya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini calculation prosedurnya ya. Jadi ada normalisasi, ada calculate the flow ya, di dalam flowchartnya. Jadi ada juga kita menghitung di luar boundary-nya. Nah, nanti kita coba lihat contoh soal gitu ya, contoh case study-nya gitu ya. Nah, ini contoh perhitungan Bapak Ibu. Jadi sebelah kiri ini di sebelah kiri ini adalah flowchart dari sebuah proses produksi yang bahan-bahannya itu adalah crude oil dan mineral A misalkan ya. Nah, ini sistem boundary-nya ya. Outputnya ada CO2 ya, di proses E ini ada proses E, ada proses A, B, C, D dan E gitu ya. Nah, kemudian ada CO2 di sini, proses B juga menghasilkan CO2, di proses A ternyata menghasilkan solid waste dan CO2. Nah, kemudian di proses D ada menghasilkan CO2 juga ya, sehingga menghasilkan produk D namanya ya. Nah, kita coba lihat. Ini adalah aktivitas A ya, aktivitas A, ini aktivitas B, aktivitas C, aktivitas D, aktivitas E ya. Nah, saya ambil data. Misalkan ya, untuk memproses A itu ini ya. Ya.
Proses A itu menggunakan 1000 ton mineral A, jadi butuh 1000 ton mineral A, kemudian 5 ton oil per tahun. Jadi membutuhkan 50 ton oil di sini oil ya, 50 ton oil oil 5 ton oil per tahun ya. Nah, untuk menghasilkan 800 ton di sini 800 ton produk A per tahun. Nah, untuk menghasilkan produk A 800 ton produk A per tahun ini, kita menghasilkan 150 ton CO2 dan 200 ton solid waste. Nah, kita ambil case tadi yang A saja, Bu. Ya, jadi kalau kita hitung, ya sebetulnya sebelum saya coba masuk lagi, sebetulnya Bapak Ibu itu sudah melakukan ini di proper sebetulnya. Ya, jadi ketika menghitung efisiensi energi, melakukan normalisasi terhadap ton batu bara plus OB, sebetulnya itu bagian tahapan dari inventory analysis sebetulnya. Jadi harusnya cukup familiar dengan perhitungan ini. Nah, kalau kita normalisasi mineral A ya, ini kan nilainya 1,25 nih, ya. Kita lihat ya 1,25. Dapat dari mana? Normalisasi A itu adalah 1000 ton ya. Mana kursornya nih? Kok nggak gerak? Oke, ini dia. Normalisasi mineral A, kita butuh 1000 ton ya, mineral A per tahun dikali 800 ton produk A per tahun. Dapatlah mineral A itu adalah 1,25 kg per kilogram produk A. Dapat tuh normalisasinya. Nah, kemudian karena produk A ini digunakan sebagai raw material untuk produk C, maka dia harus dihitung dinormalisasi terhadap produk C. Nah, sama perhitungannya. Jadi dihitung saja itu 1,25 kg nanti dinormalisasi dengan produk C gitu. Jadi nah ini proses iterasi ini yang rumit sebetulnya. Jadi karena kan kita belum dapat tuh nilai C ya. Jadi ada proses iterasi di situ. Itulah kenapa kita butuh bantuan software sebetulnya. Kalau misalkan prosesnya tidak terlalu rumit, kita bisa hitungan pakai Excel juga bisa sebetulnya ya. Tapi kalau sudah cukup rumit, atau kompleks sekali, nah itu harus menggunakan software. Misalkan emisi. Nah, kita bicara emisinya sekarang. CO2. Nah, CO2 yang dihasilkan mana kursornya nih? CO2 yang dihasilkan itu adalah 150 ton CO2 per tahun. Produknya 800 ton produk A per tahun. Ya tinggal dibagi, ini bagi Bapak Ibu ya, mohon maaf. Ini harusnya dibagi. Tinggal dibagi, dapatlah 0,1875 kg CO2 per kilogram produk A. Nah, udah selesai. Nah, nanti karena produk CO2 ini secara tidak langsung dihasilkan untuk menghasilkan produk A yang digunakan sebagai raw material untuk proses C. Jadi harus dinormalisasi juga terhadap produk C. Maka tinggal dibagi dengan produk C, ya. Maka dihasilkan 0,047 kg per kilogram produk C. Nah, iterasi ini yang sebetulnya agak sedikit banyak kompleks ketika kita menganalisisnya secara manual. Tapi bukan sesuatu yang nggak mungkin. Jadi di panduan ISO pun tidak mengharuskan kita pakai software sebetulnya. Jadi memang untuk case-case yang sederhana ya ngapain pakai software ya. Apalagi softwarenya berbayar gitu. Jadi bisa saja dilakukan pakai Excel, jadi Excel Engineer gitu ya. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Nah ini case tadi ya, saya ambil dari Kaltim Primakol skematiknya. Nah ini skematik saya ambil contoh inventory ya. Jadi input, proses, output ya. Jadi bahan bakarnya apa, topsoil. Nah ini lagi-lagi input ini tergantung seberapa detail kita bisa menjabarkan Bapak Ibu. Dan tergantung juga kadang-kadang kita nggak punya datanya. Kadang-kadang land clearing, OB removal itu digabung semuanya tuh. Datanya ya di Excelnya perusahaan itu digabung tuh informasi alat-alatnya karena nggak terlalu signifikan land clearingnya gitu ya. Jadi digabung data jumlah unitnya. Jadi nggak bisa kita pisahin antara land clearing dengan OB removal gitu ya. Nah ini tadi
sangat beda-beda nanti inputannya ya. Begitupun dengan output ya. Output tentu seberapa mampu kita bisa mendeskripsikan ini, dan sangat tergantung dengan tujuan dan ruang lingkup lagi-lagi. Jadi kalau ruang lingkupnya nggak berbicara GRK, ya ngapain kita analisis ya. Kalau kita nggak bicara eutrofikasi, ya ngapain kita hitung asidifikasi di misalkan di lahan atau di perairan gitu. Nah, ini contoh saja Bapak, call processing Bapak Ibu, mangga silakan nanti kalau ada yang perlu didiskusikan. Sama sebetulnya. Nah, ini jumlah jenis dump truck ini kita kumpulin semuanya. Jadi ini kalau ini kebetulan saya dapat data berdasarkan tipe unitnya. Jadi tipe unitnya didata semuanya. Kita mau tahu nih. Karena bisa saja saya melakukan atau kita melakukan analisis apa sih bedanya antara dump truck merek A dengan merek B. Oh, ternyata merek A ini menghasilkan emisi yang lebih besar dibandingkan dengan merek B. Bisa saja seperti itu. Karena dari peluang melakukan perbaikan terhadap performa pengelolaan lingkungan. Jadi kita milih produk, kita pakai unit yang merek B aja karena ternyata emisinya lebih kecil. Nah, itu bagian dari LCA ya. Nah, semuanya dikumpulin, batuan penutup, pengangkutan batu bara, kita data ya. Kemudian konsentrasi emisinya juga kita kumpulkan data-datanya ya. Setiap parameter uji ya, ada misalkan ada ada SOX, ada misalkan NOx dan lain-lainnya ya, banyak parameter ya. Ini contoh saja untuk CO2 dan O2 gitu ya. Kemudian bahan bakarnya. Jadi setiap brand tadi bahan bakarnya tercatat. Nah, mana yang paling banyak digunain. Nah, apa yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif misalkan? Ya, kita bisa analisis kenapa bahan bakar yang ini banyak. Oh ya memang karena ini dipakai misalkan untuk hauling ya atau apa gitu ya. Bapak Ibu mungkin lebih paham gitu. Gitu ya. Nah, ini pemakaian dalam proses penambangan. Ya. Bahan bakar kegiatan konsumsi bahan bakar untuk kegiatan penambangan. Oke.